Di sebuah dusun tua bernama Dusun Padang Guci, yang tersembunyi di hulu Sungai Musi, masyarakat hidup tenang dengan adat dan aturan warisan leluhur. Di sana, sungai bukan sekadar aliran air, ia adalah nadi kehidupan, roh penjaga, dan sumber cerita. Pada malam gerhana bulan penuh, saat langit Sumatera Selatan gelap tanpa bintang, warga dusun mendengar suara tangis bayi dari tepi sungai. Para tetua datang dan mendapati seorang bayi dibungkus kain tenun jumbutan tua, terapung di antara anyaman batang keladi air. Tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Namun, dukun adat berkata, ini anak sungai, putra Musi. Dia akan besar dengan dua jiwa, jiwa manusia dan jiwa belida. Bayi itu diberi nama Abdul Sahrul, dan dipanggil Sahrul. Sahrul tumbuh menjadi pemuda pendiam, bertubuh kuat dan lincah di air. Ia lebih suka menyelam dan berenang daripada duduk di balai adat seperti pemuda lain. Rambutnya basah tak pernah benar-benar kering, dan kulitnya memantulkan cahaya seperti sisik belida. Setiap malam bulan mati, ia bermimpi berenang bersama kawanan ikan belida putih, seolah mereka memanggilnya kembali ke tempat yang tak dikenalnya. Ia juga mulai mampu menggerakkan air dan menyembuhkan luka dengan sentuhan dinginnya. Tetua desa yang bijak, Mak Bandong, menyadari pertanda. Ia membisikkan padanya rahasia leluhur. Dulu kala, roh Sungai Musi jatuh cinta pada seorang gadis manusia. Dari cinta terlarang itulah lahir satu keturunan langka, penjaga keseimbangan antara air dan tanah, antara manusia dan alam. Kau, Sahrul, adalah keturunan terakhir dari darah itu. Suatu hari, aliran sungai berubah keruh dan berbau busuk. Perusahaan tambang emas ilegal di hilir telah merusak dasar sungai dan menebar racun ke perairan. Ikan mati, anak-anak jatuh sakit, dan ritual adat tak lagi manjur. Masyarakat panik, namun adat menahan mereka, tidak boleh melawan tanpa restu alam. Sahrul, yang kini tahu asal-usulnya, pergi sendiri menyusuri sungai, berpakaian kain songket dan kalung manik-manik pusaka yang ditinggalkan bersamanya saat bayi. Di tengah hutan rimba Banyu Asin, ia bertemu penjaga gaib sungai, belida putih raksasa, arwah leluhurnya sendiri. Dari sang leluhur, ia diberi kemampuan untuk berubah wujud menjadi manusia belida, makhluk air yang bisa meluncur dengan kekuatan arus dan menyeru air sebagai senjata. Dalam bentuk separuh manusia, separuh belida, Sahrul menyusup ke markas para perusak sungai. Ia mengalahkan mereka tanpa senjata, hanya dengan kekuatan arus dan keberanian yang lahir dari cinta pada kampungnya. Setelah kemenangan itu, Sahrul tak kembali ke dusun. Konon, hingga hari ini, warga dusun Padang Guci masih melihat sosok pria berkulit mengilap berenang di sungai saat senja. Jika sungai jernih dan arusnya damai, orang-orang berkata, putra Musi menjaga kita malam ini.